Dan ada cerita sedikit nih lucu nih. Saya dapat undangan ceramah di Padang. Sampai di Palembang naik mobil. Saya selama pandemi nggak pernah naik pesawat, Pak. Naik mobil terus kemana-mana. Naik mobil. Sampai di Palembang ada pengumuman dari Presiden PPKM darurat. Ini, Pak. Sehingga panitia di Padang membatalkan acara. Dibilang Ustadz nggak jadi acara kita PPKM. Oh ya sudahlah. Jadi akhirnya saya berhenti di kota Palembang itu, diam-diam, senyap-senyap, kembali ke Jakarta juga nggak ada keramaian, nggak ada acara, nggak ada dakwah, mendingan kita istirahat di Palembang. Ada teman sekolah saya mampir ke sana. Lalu subhanallah saya berpindah-pindah sholat dari masjid ke masjid, random saja, tanpa pengawalan, tanpa teman, sendiri-sendiri aja. Kadang habis sholat bapak-bapak dilihat seujung ke ujung, mirip abang nih sama Diri Sulaiman ya. Biasanya kan ada acara baru kita datang, ini datang sendiri. Sampai satu hari saya ketemu satu masjid sedang dibangun, Pak. Dan nampak dari masjid itu sudah lama tak ada tukang bekerja. Ternyata benar, donatur yang berencana membangun masjid itu asbab pandemi bangkrut, Pak. Bangkrut. Dan mereka hebat, tidak mau minta-minta, tidak bikin proposal, padahal dekat dengan kantor gubernur. Lalu saya sholat di masjid itu, ngobrol-ngobrol lah. Intinya panitia pengurus masjid itu minta tolong untuk di-share nomor rekeningnya di sosial media Instagram. Mudah-mudahan ada orang baik yang mau transfer, mau bantu bangun masjid. Ternyata tidak ada bergerak, Pak. Satu pun tak ada yang transfer. Saya berpikir gimana cara menggerakkan orang-orang baik supaya mau membantu rumah Allah itu. Saya bukan orang Palembang, Pak. Saya tinggal di Citra Grand, Cibubur. Palembang itu rumah Allah saja yang saya lihat, nggak tahu siapa yang punya, siapa yang wakafkan tanah saya juga nggak tahu. Lalu saya tercetus ide karena masjid itu memerlukan biaya 6 miliar. Dia bilang 6 miliar untuk selesaikan. Lumayan banyak, 6 miliar duitnya itu. Ya, kalau saya banyak duit saya bagi, saya kasih langsung, tapi nggak ada duit. Tapi saya bilang sama mereka, lukisan saya pernah terjual satunya 500 juta. Boleh nggak? Nanti saya bantu lewat lukisan saja. Tapi zaman sekarang siapalah yang mau beli lukisan 500 juta? Sebelum pandemi adalah di Bandung laku terjual 300 juta untuk pesantren di New York, Imam Samsi Ali. Saya lelang lukisan. Dan pernah dapat juga dari Muri penghargaan karena bikin Asmaul Husna, dijual 10 juta satu. Jadi saya bilang kalau satu lukisan kita jual saja 10 juta, diwakafkan untuk masjid, maka saya perlu 600 lukisan untuk bangun masjid ini sampai selesai, untuk membantu bangunan masjid itu. Nah, buka-buka Al-Quran, ternyata Al-Quran itu 604 halaman. Maka tercetuslah satu ide gila, melukis Al-Quran 30 juz. Saya pikir nih lama ini mungkin orang nggak bisa rame-rame kan. Mendingan saya standby di Palembang, saya melukis Al-Quran di sana. Lalu saya umumkan di sini, saya umumkan di Instagram, siapa yang mau, ayo ikut patungan, satu orang 10 juta. Satu orang satu halaman 10 juta. Kalau ada 600 orang yang donasi, jadi itu masjid, Pak. Ya. Ternyata ada dari Amerika orang nyumbang 4 halaman, dari Brunei ada 6 halaman, dari Jeddah juga ada yang transfer. Orang-orang jauh-jauh saja. Sekarang masjid sudah naik kubahnya, Pak. Tapi masih perlu support bantuan. Nah, masih perlu banyak bantuan karena baru ada 420 orang yang mendonasikan, kurang 200 lagi. Jadi saya terus di mana-mana saya ceramah, saya katakan siapa yang mau bergabung, ayo ikut bergabung. Kalian transfer ke masjid, jangan ke saya. Transfer ke masjid. Tinggalkan jejak kebaikan sebanyak-banyaknya di mana-mana. Kalau misalnya kita semua sebelum mati Pak bangun 1000 masjid, amin. Gimana caranya bangun 1000 masjid? Beli 1000 semen, Pak, 1000 sak semen, titip di 1000 masjid. Atau nggak ada duit beli 1000 sak semen, beli 1000 batu bata. Siapa yang membangun masjid kata Nabi sebesar sarang burung, batu bata itu sebesar sarang burung, Pak, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Allahu Akbar. Jadi kita ada masjid dibangun, antum titip satu batu bata. Kalau nggak ada batu bata, ambil batu kerikil, lempar. Bismillah. Ya Allah, saksi ya Allah, aku pernah lempar kerikil di masjid ini. Maka saya dimanapun berjalan, Pak, berjalan dimanapun, saya berusaha lihat masjid mana yang kurang, mana yang bisa minimal. Oh, jamnya rusak nih, boleh nggak saya ganti jamnya? Kerannya rusak, boleh nggak saya beliin kerannya sebentar? Karpetnya rusak, berapa nih berapa perlu karpet nih? Nggak ada duit, telepon teman yang punya duit kan banyak. Bro, ente mau masuk surga dengan karpet nggak? Gimana bang, ini masjid perlu karpet, kirim. Wah.
Jadi hadirin sekalian, meskipun kita tidak punya uang, tapi kita bisa mengajak orang yang punya uang untuk beramal. Ya. Meskipun antum tidak mampu pergi haji, tapi kita bisa menyuruh orang yang mampu pergi haji. Kalau mereka pergi haji gara-gara kita dapat pahala hajinya sempurna 100%. Takbir. Coba jemaah semua ucapkan subhanallah. Kurang keras Pak, subhanallah. Jamaah semua dapat 2 pohon di surga. Dari Sulaiman dapat berapa? Kalau ada 1000 orang Pak yang ngucapin ini, apalagi di Instagram juga ada, saya dapat 1000 pohon Pak. Iya nak? Sekali lagi dong, subhanallah. Bapak dapat 3 pohon, saya dapat berapa? Kalau 1000 tadi berarti udah 3000 kan? 3000. Jadi rugi orang yang tidak berdakwah. Rugi aja mulai orang yang tidak berdakwah. Orang jumpa orang lalu dia tidak ajak orang itu masuk Islam, rugi besar Pak. Antum duduk sama orang di pesawat sebelah-sebelahan 2 jam terbang ke Bali, tak bicara sepatah kata pun ke dia, nggak ada satu senyuman pun ke dia. Dia tunggu kapan orang ini mengajak saya masuk Islam. Kita tak ajak Pak. Nanti di akhirat dia tuntut kita Pak. Semua orang yang pernah berjumpa di dunia, insya Allah akan jumpa lagi di akhirat untuk saling menuntut hak dan kewajiban. Maka jangan sampai kita Pak jadi orang zalim. Kalau ada satu orang manusia mati sebelum menyebut nama Allah, satu orang mati sebelum masuk Islam, yang zalim bukanlah Allah, tapi yang zalim orang Islam yang tidak mau berdakwah. Nah, maka hari ini hadirin sekalian, saya mengajak bapak-bapak semua, marilah kita bergerak semampunya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Orang-orang kaya berdakwah dengan hartanya. Ya, orang miskin mungkin dengan waktunya. Tapi kalau orang kaya kalau haji juga mengorbankan waktunya, Allah pandang pengorbanannya. Kalau orang miskin juga ikut-ikutan mengorbankan hartanya yang berharga itu. Bagi orang miskin yang berharga apa Pak? Harta. Waktu nggak ada harganya bagi mereka. Makanya Allah tak pisahkan di setiap ayat Al-Quran antara perintah harta dengan diri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan satu bisnis, satu perniagaan yang akan selamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.